D. Lalu. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami hari ini. Semoga pelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan lancar dan benar. Berkatilah kami selama berjalan pelajaran ini. Amin. Terima kasih kepada adik D yang telah mengangkat kita dalam doa. Oke, belum kita mulai pelajaran, saya mau tanya. Hari ini semua hari ini? Tidak. Apa kerja hadir? Ada tulis tambahannya? Tidak ada. Sakit ya? Baik. Sekarang seperti biasanya kita sebelum memulai pelajaran kita juga harus perlu cinta terhadap tanah air ya, dengan menyanyikan lagu Wajib Nasional. Sekarang kita mau berdiri. Ada yang bisa pindah tolong ke depan untuk menyanyikan lagu nasional Hari Sabah dan Merauke. Boleh. Dari Sabang Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih kepada teman kita ini yang sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, ya, yaitu lagu Dari Sabang sampai Merauke. Baik, adik-adik semua, silakan duduk. Oke. Baik, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua, ya, yaitu masih dalam tema yang sama, tema 1 dan subtema 2, yaitu topiknya itu adalah hewan adalah sahabat. Oke. Baik, ada beberapa tujuan yang nanti kita harapkan. Adalah pertama, agar kalian bisa mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang berikut adalah kalian bisa membandingkan cara perkembangbiakan pada hewan. Yang berikut adalah kalian bisa menentukan ya, ide pokok dalam paragraf ya, dalam paragraf yaitu teks laporan ya. Nanti lapor juga akan menyajikan sebuah video. Nanti kalian bisa menentukan ya, menganalisis mana ide pokok dalam paragraf tersebut. Oke. Baik, pada sebelumnya kalian sudah belajar tentang karakteristik kondisi geografis dan pengaruhnya terhadap apa? Kualitas demokrasi. Oke. Hari ini kita masuk pada materi tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya dan juga cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Baik. Selain itu, saya juga sampaikan bahwa ada beberapa teknik penilaian yang perlu digunakan. Yang berikut adalah pertama, teknik penilaian tertulis. Nanti saya akan memberikan sebuah soal,
Kalau kalian akan menjawab soal itu, ya nanti itu nanti di akhir pertemuan. Ya. Yang berikut adalah penilaian sikap kalian. Tadi mulai tadi waktu masuk, dan juga tadi berdoa, namanya penilaian sikap spiritual. Bagaimana kalian berdoa? Ya. Yang berikut adalah penilaian keterampilan. Nanti kalian berdiskusi, Pak Guru akan nilai. Oh, siapa yang tidak aktif, siapa yang hanya duduk diam, ya. Menilai. Nah, ini yang diharapkan oleh kurikulumnya. Baik, itu ada 3 teknik penilaian yang Pak Guru gunakan dalam pelajaran ini, sehingga sebelum kita mulai pelajaran kita berdiri. Berdiri. Ada namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, namanya tepuk semangat. Artinya kita harus semangat. Baik, silakan dulu. Oke. Ya. Adik-adik semua, sekarang perhatikan di depan. Oke, saya. Ya. Coba satu orang angkat tangan. Coba siapa bisa menceritakan apa yang dalam gambar ini? Ya, adik. Anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekitar. Anak-anak sedang membersihkan lingkungan sekitar. Kita lihat dulu. Ayo. Mereka apa? Mereka sedang memberikan makanan hewan. Kenapa Mario dulu? Yang berikut ada lagi. Ada lagi. Ya. Mereka sedang merawat hewan. Kita sedang merawatnya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke. Kalau kita lihat dalam gambar itu dalam keluarga, ya, satu keluarga itu mereka sedang memelihara hewan. Ada yang sedang memelihara makan kambing, tidak? Ayam. Ada yang apa ini? Sapi. Ini apa? Nah sekarang, kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang cara berkembang biak hewan. Nah sekarang kalian bisa menyebutkan. Coba kalian kelompokkan mana yang berkembang dengan cara titipan, ovipan, atau ada di sini yang ovipan? Tidak. Coba satu orang yang bisa, satu orang atau berapa orang yang bisa jelaskan kira mana ada yang termasuk hewan titipan dan hewan ovipan. Coba Mian. Di gambar ini, coba. Mana hewan yang berkembang dengan cara bisa kalian tentukan mana hewan titipan? Ya, sapi dengan kambing. Pernah melihat tuh? Betul tidak? Betul. Ada lagi? Ada
Mario. Opipar. Apa itu opipar? Ada di sini? Ada. Itu apa? Oke. Nah sekarang, ya, siapa di rumah yang memelihara hewan ini? Yang punya piara? Oke. Ini kalau dia kopi apa di rumah? Bebe. Oke. Ini D. Ini Sandro. Apa ini? Alfredo. Bebe. Cheryl. Ayam. Oke. Baik. Ini Arga. Ya. Ikan luar biasa. Ya. Baik. Kalian sudah pintar, sudah bisa menyebutkan hewan-hewan kalian memelihara hewan-hewan ini. Dimanfaatkan sebagai makanan tidak? Kambing itu bisa potong ambil dagingnya dimakan. Ya. Sapi sebagai yang pangan juga, yang makanan. Daging. Ayam. Ya, luar biasa. Nah sekarang selain sebagai sumber makanan, apa lagi manfaatnya mereka ini? Apa? Bisa jadi Ya? Bisa dijual. Luar biasa. Kotoran mereka bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Ya. Ada apa coba? Ada. Apa lagi selain sebagai pupuk, sebagai sumber makanan, sebagai sumber keuntungan untuk bisa dijual? Apa lagi? Bisa membantu keekonomian masyarakat. Iya. Bisa membantu perekonomian. Andaikan misalnya Jora piara 20 ekor sapi, ya kan? Dia jual 1 ekor berapa? 10 juta. Kaya kan? Atau misalnya ini Mia piara kambing 20 ekor, harga 1 ekor 5 juta. Kaya tidak? Sehingga kalian harus sekolah, ya, harus sekolah supaya kalian bisa ini tahu bagaimana cara mengolah. Oke. Yang terakhir apa lagi terakhir? Bisa membantu orang membaca pesawat. Ini juga. Kalau orang dulu, yang sekarang kalau kampung maju, mereka manfaatkan kerbau, sapi untuk banyak sawah. Ya. Kalau kita yang di kota ini pakai apa? Kalau sawah yang apa itu musimannya atau hujan itu pakai kerbau saja. Yang terakhir adalah sebagai tempat rekreasi. Tidak? Misalnya kalau dia nggak ada kolam ikan di depan rumah, putar kopi, bikin goreng, taruh meja di depan kolam sambil minum. Ya, minum dan ikan yang sedang ini, ya kan? Refreshing segar. Kalau kita pergi ke pelumpang, pergi ke pantai, ikan di situ. Ya, tidak? Itulah manfaat dari kita, ya, memelihara hewan. Ya, baik. Nah ini kalian amati ya. Tadi kalian sudah amati dengan memberikan penjelasan yang baik. Nah sekarang kita masuk pada cerita. Kita amati videonya. Di buku pesan. Nah anak-anak, di video kali ini
kita akan mempelajari ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Istilah atau nama lain dari ide pokok yaitu gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Ide pokok juga mencakup inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Paragraf yang baik memiliki ciri. Yang pertama, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik pembahasan dan terletak pada kalimat utama. Yang kedua, memiliki beberapa kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Unsur dari paragraf yaitu ada alinea, yang berarti ada kalimat yang menjorok sehingga posisinya seperti pada bacaan. Unsur berikutnya ada yang disebut kalimat utama. Pada umumnya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama akan memuat satu kalimat penuh sampai dengan titik. Unsur berikutnya yaitu kalimat penjelas atau disebut juga kalimat khusus. Cara menentukan ide pokok. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok dan terletak pada kalimat utama. Setelah kita membaca dengan seksama paragraf tersebut, kita temukan kalimat utama beserta kalimat penjelasnya. Kemudian kita buatkan kesimpulan secara keseluruhan inti dari paragraf tersebut. Dan ide pokok dari paragraf tersebut yaitu pembahasan tentang reptilia. Sesuai dengan kalimat utama kan? Contoh yang kedua, untuk menentukan ide pokok, pertama kita harus membaca dengan seksama. Kemudian temukan kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di akhir paragraf dan kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat utama kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu perilaku baik Rina. Contoh yang ketiga, kita baca terlebih dahulu paragraf tersebut, kemudian menentukan kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di awal paragraf dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf, yaitu pendidikan karakter. Sehingga kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu pendidikan karakter. Dari ketiga contoh paragraf tersebut, kita bisa menentukan jenis-jenis paragrafnya. Ada paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang kedua, paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang ketiga, paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. Jadi kalimat utama ada di awal dan di akhir. Ini merupakan gabungan antara deduktif dan induktif. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian bisa menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari suatu paragraf. Tetap semangat dan belajar dengan rajin ya. Oke. Sudah ya? Sebelum saya memberikan penjelasan sedikit, saya mau tanya, apa yang kalian dengar atau
apa yang kalian amati dari cerita ini? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian amati dari cerita ini? Yang kalian pahami kan? Yang lain. Ini di menjelaskan apa itu Depok. Kalau bisa, kalau yang bisa menjawab berdiri ya, berdiri nanti bisa dipakai. Yang lain, ini, ya, cerita, berdiri cerita, ya, cara menentukan Depok. Pintar, kita melihat. Oke, yang berikut. Informasi apa yang kalian dengar dari sini? Atau apa informasi yang kalian dapat dari cerita ini? Apa? Itu apa tadi? Apa informasi yang kamu dengar dari video ini? Ya? Yura, Ali, Leon. Yang pertama adalah jenis-jenis apa? Paragraf. Yaitu apa tadi? Satu paragraf apa? Paragraf induktif. Ya, paragraf induktif. Paragraf deduktif. Yang ketiga apa? Siapa yang bisa jelaskan seperti apa itu paragraf deduktif? Iya. Kita lihat berarti paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal. Deduktif ya. Terletak di awal paragraf ya. Kalau induktif pokok ya, paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Pintar. Campuran. Alga. Paragraf yang terdapat di paragraf dan dimasuk balik lagi paragraf. Iya. Yang ide pokok yang berada di awal dan juga di akhir. Kita lihat dulu. Oke. Yang berikut ada unsur-unsur dalam paragraf apa? Unsur-unsur. Terakhir. Oke. Itu ya. Nah sekarang kita lihat sama. Kalau lagi ini. Nama lain dari pokok yaitu gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Ya. Ini orangnya sama. Misalnya Pak Hendrik. Orang panggil saya Pak Hen, Pak Miun, Pak Hen, Hendrikus, ya, Pak Henry, sama orangnya. Ya tidak? Juga ini ide pokok banyak namanya. Gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, ya, ide utama, pikiran utama, pikiran pokok. Ya, paham ya? Yang berikut. Ide pokok juga mencakup inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Paragraf yang baik memiliki ciri. Yang pertama, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik pembahasan
posisinya seperti pada bacaan. Unsur berikutnya ada yang terletak pada kalimat utama. Yang kedua memiliki beberapa berarti ada kalimat yang menjorok sehingga posisinya yang terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama akan memuat satu kalimat penuh sampai dengan titik. Unsur berikutnya yaitu atau disebut juga kalimat khusus. Atau disebut juga kalimat khusus. Ya, ini. Kalau kalian amati dalam teks, setiap alinea ada ciri-cirinya atau paragraf. Nah ini, dia adalah dalam dia. Ya toh? Berarti ini alinea pertama sampai titik. Ada. Biasanya paragraf pertama itu ditandai dengan atau setiap paragraf ditandai dengan ini. Misalnya ada dalam titik. Lalu yang berikut paragraf kedua kedalaman sedikit titik. Ya. Nah, itu namanya alinea. Nah, kita lihat berapa paragraf yang tulisannya atau kata pertama dalam kalimat pertamanya itu akan dalam. Nah, itu dia punya paragrafnya. Ada satu, ya. Misalnya ada berapa paragraf? Masih ada 3. Berarti dia punya yang dalamnya ada 3. Ya, paham ya? Coba lihat ini. Ini contoh. Halaman 41. Coba lihat. Di situ kata jerapahnya ke dalam. Sampai di sini paragraf pertama. Tepat. Lalu paragraf kedua lagi. Mulai dari apa itu? Makanan. Sampai di mana? Sampai di lainnya. Paragraf ketiga lagi apa? Jerapah. Sampai di mana? Mangsa. Berarti ada berapa paragraf itu? 3. Paragraf disebut juga dengan alinea. Berarti teks tentang jerapah ada 3 alinea atau ada 3 paragraf. Nanti kalau ditanya, coba kamu tentukan ide pokok pada paragraf pertama. Berarti tanya ini, ya, bukan tanya ini. Ini ditanya. Bisa lagi, coba kamu cari ide pokok pada paragraf ketiga. Berarti mana paragraf ketiga itu? Yang mana? Yang ini di bawah. Ketiga ini apa? Lihat, Mian. Oke. Itu maksudnya. Yang berikut kalimat utama atau supaya kalian bisa ingat namanya kalkum. Kalkum itu, ya, ide pokok itu dia terdapat dalam kalimat utama, ya, atau juga kalimat inti. Jadi ini contoh. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Sama melata yang pakai perut. Kayak apa? Buaya, ya. Gitu. Ini reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Titik. Inilah kalimat utamanya. Sedangkan yang ininya adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya, contohnya adalah ular. Sambungannya kadal, buaya, dan penyu. Mengapa sebut ular? Karena tadi dia jelas ini merayap melata ini. Lalu mereka ini dia ulang lagi kata ini ular, kadal, buaya, mereka. Misalnya kita pasang A ini bukan lagi buat Neo, ini Claudia, di tadi banyak apa? Berarti ulang di depan. Berarti namanya kalimat penjelas. Ini kan utama. Berarti ide pokoknya apa?
Ini pokoknya berada pada kalimat Utama. paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Lanjut. Cara menentukan ide pokok. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Ya. Tadi ide pokoknya berada mana ini? Di awal terakhir ini. Yang bawah. Tapi namanya apa? Paragraf apa ini? Paragraf apa ini? Deduktif. Karena kalimat utamanya, kalkunya berada di depan, bukan di belakang. Ini benar di belakang. Ini kalimat pertama. Sampai di sini, ya. Titik. Tapi ini kalimat utamanya. Yang ini namanya adalah kalimat Utama. yang ini kalimat penjelas. Ya. Oke. Karena kalimat utamanya berada di depan, maka dia disebut sebagai apa? Paragraf. Ini namanya alinea atau paragraf apa yang namanya? Deduktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya ada di depan dia. Jadi ini. Ya, kita hitung saja kalimatnya. Ini kalimat ini. 1 sampai di modal ini, mulai dari reptilia ya. Sampai di sini. Titik. 1 kalimat. Lanjut lagi, contohnya sampai di sini. 2. Mereka bertulang keras sampai di sini, kulit. 3. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga yang reptilia yang melahirkan anak. Berapa? 4. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Berapa? 5. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. 6. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. 7. Reptilia tidak tahan hawa dingin. 8. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Dalam paragraf ini terdapat 9 apa? 9 kalimat. Tidak. Berarti kalimat utamanya dia ada di depan dia. Ini udah 9 ini, udah 9 ya. Ini 8. Yang pertama apa tadi? Di depan dia. Reptilia dalam segala jenis itulah dia punya kalimat utama. Oke? Paham ya? Oke. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok dan terletak pada kalimat utama. Setelah kita membaca dengan seksama paragraf tersebut, kita temukan kalimat utama beserta kalimat penjelasnya. Kemudian kita buatkan kesimpulan secara keseluruhan inti dari paragraf tersebut. Dan ide pokok dari paragraf tersebut yaitu pembahasan tentang reptilia. Selamat saya ini Claudia. Berdiri Claudia. Ya. Rina adalah anak yang sangat baik hati. Ia selalu membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan, seperti membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti. Tak jarang pula, Rina ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Selain membantu teman, Rina pun senang membantu guru-guru. Ia tak segan-segan membantu para gurunya dengan membawakan buku-buku ke kelas atau ruang guru. Oleh sebab itu, tak heran apabila semua teman sekelas bahkan guru-guru itu sangat menyukai perilaku baik ini. Kemudian temukan kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di akhir paragraf dan kalimat
kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat utama kita bisa menentukan ide pokoknya. Ya. Ini nih. Kalimat utamanya berarti mana ini? Di Paragraf apa ini? induktif. Paragraf apa? Paragraf? Ya? Induktif. Karena kalimat utamanya berada di mana? Berada di akhir paragraf. Bukan kalimat namanya. Bukan begini. Ide pokok kalimat utama tidak. Ya. Ini namanya kalimat penjelas. Ya. Kalimat dia menjelaskan kalimat utama. Nah, ini intinya. Nah, kalau misalnya di kalimat utama yang berada di akhir ada kata kuncinya, yaitu oleh sebab itu. Berarti nanti dia punya kalimat utamanya nanti berada di akhir. Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi juga kata-kata penekanan. Ya, kata-kata penekanan itu mencerminkan bahwa nanti ide pokoknya itu, ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, maka, ya. Baik, karena ini berada di akhir, kita lihat. Kita bisa ambil sini, bisa ambil dia punya ide pokoknya. Berarti ini perilaku baik telinga. Ini pokoknya. Perilaku baik telinga. Ide pokok. Di dalam ide pokok terdapat, ya di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ya, kita bisa ambil sebagian katanya. Oh, pasti ini tadi kalimat utamanya. Oleh sebab itu, tidak heran apabila semua teman sekelas, bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku baik telinga. Oh, berarti ini ngomong tentang apa ya pokoknya ini? Ngomong tentang perilaku baik telinga. Ya. Itu perilaku baik Rina. Contoh yang ketiga, kita baca terlebih dahulu paragraf tersebut, kemudian menentukan kalimat. Baca ini apa? Ini Sandro, apa ini? Alfredo kan? Ya, Alfredo. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki fondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerjasama untuk membentuk karakter. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah dijelaskan. Jadi pendidikan karakter harus diutamakan kepala pendidikan. Ya. Terima kasih buat Alfredo kan? Alfredo. Oke. Ini. Jadi ini pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Ya. Ini juga kalimat utama ini. Karena berarti dia ulang lagi. Dia menjelaskan karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki fondasi mental dan karakter yang kuat. Di sini juga ada kata apa di sini? Jadi, yang tadi itu. Jadi, maka oleh sebab itu, berarti yang tidak dua ada pendidikan utamanya. Ada di awal dan di akhir. Berarti namanya apa ini? Paragraf. Oke. Ya. Kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di awal paragraf dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf, yaitu tentang karakter. Dari ketiga contoh paragraf tersebut, kita bisa menentukan jenis-jenis paragrafnya. Ada paragraf deduksi
induktif yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang kedua, paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang ketiga, paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut dan di akhir. Ini merupakan gabungan antara deduktif dan induktif. Kita menentukan ide pokok. Nah sekarang Pak Guru membagi kalian dalam kelompok. Ya, nanti Pak Guru akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Ya, setiap kelompok tentu Pak Guru sudah pilih ya sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, silakan kalian dalam kelompok. Baik perorangan maupun nanti kelompok, siapa yang aktif dalam kelompok? Ya, oke. Silakan kalian kerja. Diharapkan kalian bisa menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari suatu paragraf. Tetap semangat dan belajar dengan
Yang pertama itu dari ini. Misalnya contoh ya. Berarti hewan yang belakang. Berarti yang pentingnya artinya hewan reptilia, hewan yang berjalan belakang atau merayap. Itu. Contoh hewan reptilia: ular, kadal, buaya, penyu. Ya. Berikut ciri-cirinya: yang bertulang keras, memiliki sisik pada kulit. Itu namanya penting. Ciri-cirinya itu bertulang keras, memiliki sisik pada kulit. Ya. Berikutnya adalah bertelur di darat, ya, dan juga melahirkan anak. Reptilia hewan berdingin, berarti dia berdarah dingin, artinya dia hidupnya di dalam dingin. Ya, suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Ya, oke. Itu namanya lebih penting. Coba kalian kerjain. Yang panjang. Sudah. Sudah? Ada yang belum? Ada yang sudah? Kita tidak punya banyak.
Misalnya yang penting itu boleh banyak. Ya. Tidak begini hanya satu. Untuk nomor 1 itu banyak jawabannya. Ya. Ya, nomor 2 itu begitu sama. Ya. Yang baca siapa? Sudah.
Satu, silakan maju. Silakan maju, yang nomor satu. Oke. Siapa yang menjadi moderator siapa? Oke. Baik. Sebelum mereka presentasi, kita berdiri dulu. Semangat, semangat. Yang lagi, tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Ya. Sekarang kita mulai. Siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sekarang kami akan membacakan hasil ujian kelompok kami. Saya mempersilakan Olive untuk membacakan. Informasi penting paragraf pertama. 1. Landak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Landak memiliki gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan gerak, serta kuku yang kuat untuk menerbang dan memanjat pohon. Informasi penting paragraf 2. Landak memiliki duri-duri tajam yang digunakan untuk mempertahankan diri dari pemangsa. Ide pokok paragraf 1. Ciri-ciri dari landak. Ide pokok paragraf 2. Keberadaan landak di hutan sangat penting karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan. Karnivor seperti harimau dan adanya landak di hutan juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Sekian hasil bacaan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita mereka dulu. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Baik, kumpul. Kelompok 2. Bukan dulu ya, nomor latihan 2. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kami dan saya dipersilakan teman saya Claudia untuk membaca. Nomor 1. Tuliskan informasi penting paragraf 1. Paragraf 1. Bayi landak memiliki duri yang lunak. Ukuran landak dewasa hanya sepanjang 63 sampai 80 cm. Landak memiliki gigi yang kuat dan landak memiliki kuku yang panjang. Paragraf 2. Landak memiliki duri tajam. Landak sangat menyukai duri tajam. Nomor 2. Paragraf 2. Landak memiliki duri tajam. Landak sangat menyukai duri tajam. Landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivora. Nomor 3. Ide pokok paragraf 1. Landak tidak dilahirkan dengan duri tajam. Nomor 4. Ide pokok paragraf 2. Cara landak mempertahankan dari serangan. Cara landak mempertahankan dari serangan manusia. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita mulai dulu. Oke. Mari. Claudia, kumpul itu.
1. Tuliskan informasi-informasi penting paragraf 1. Jawaban. Landak merupakan hewan yang mulia. Nomor 2. Tulis informasi-informasi penting paragraf 2. Informasi penting 1. Landak memiliki duri yang tajam untuk melindungi diri dari serangan massa. Yang kedua, landak sering merusak pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Tulis ide pokok paragraf 1. Ide pokoknya, ciri-ciri landak. Nomor 4. Tulis ide pokok paragraf 2. Ide pokoknya, cara landak bertahan hidup. Oke. Ada yang bertanya? Oke, terima kasih kepada kelompok yang mendapat nomor urut 3. Kita mulai dulu. Tangan. Ya. Sekarang kelompok yang mendapat nomor urut 4. Silakan Hafiz. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Dari kelompok 2 kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan untuk membacanya. Nomor 1. Tuliskan informasi-informasi penting pada paragraf 1. Jawaban. Informasi-informasi penting pada paragraf 1. Saat baru lahir, duri landak tidaklah tajam. Saat besar, baru duri landak akan tajam. Ukuran landak dewasa adalah 63-80 cm. 2. Tuliskan informasi-informasi penting pada paragraf 2. Informasi penting pada paragraf 2. Landak memiliki duri-duri tajam yang berguna untuk mempertahankan diri dari pemangsa. Landak suka makan kulit kayu. Keberadaan landak di hutan sangat penting karena landak adalah makanan dari hewan karnivora, misalnya harimau. 3. Tuliskan ide pokok paragraf 1. Ciri-ciri landak dari bayi hingga dewasa. 4. Tuliskan ide pokok paragraf 2. Cara landak mempertahankan diri dari pemangsa. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok. Terima kasih. Baik, adik-adik semua, mau semangat ya? Oke, terima kasih kalian sudah berdiskusi kelompok. Ya, kalau tadi sudah tampil depan memberikan kalian punya pekerjaan. Nah, Pak Guru sedikit memberikan penguatan terkait kalian punya pekerjaan. Yang pertama adalah tadi kalian sudah menonton video, ya, media tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Itu hanya terdapat apa? Satu ide pokok. Ya. Satu paragraf hanya terdapat satu apa? Satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam apa? Terdapat dalam kalimat utama. Nah, oke. Seperti yang kita dengar alat penjelasan tadi bahwa di dalam kalimat utama terdapat ide pokok, ya. Lalu paragraf itu, ya, memiliki unsur-unsur. Yang pertama memiliki apa? Kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas. Kayak ini, ya, ini. Ini adalah bagian dari atau unsur-unsur paragraf, ya. Nah, paragraf ini dia memiliki satu kalimat utama. Ini kalimat utamanya, ya, bagian depan. Ini reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan, melata atau berlayar. Sedangkan ini
Kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat pertama ini. Yang menjelaskan kalimat utama. Paham ya? Paham. Langkah-langkah kita untuk ide pokok yaitu dengan cara membaca keseluruhan paragraf. Lalu cermati mana dia punya kalimat utamanya, lalu mana dia punya kalimat penjelas. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas yaitu dia mengulangi kalimat pertama. Lihat ini ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya, berarti dia sambungan dari ini, sambungan dari kalimat pertama. Contohnya ular, kadal, buaya, dan penyu. Lalu kalimat ketiga, mereka. Ini sambungan dari mana dia? Dari depan. Ular, kadal, buaya. Berarti ini dan ular. Mereka. Setelah itu, ini lagi. Umumnya mereka. Lalu lagi kata di atas. Mereka ini. Berarti ini semua adalah kalimat apa namanya? Jelas. Di depan ini namanya apa? Kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang di awal dan di akhir. Itu paragraf diberi berapa? Menjadi 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf. Terima kasih. Nah, inilah contoh teks laporan. Laporan hasil pengamatan. Kalau misalnya kalian nanti lihat di rumah kalian, itu ada ular tidak, ada kadal ya, ada cicak. Ya. Karena cicak juga termasuk hewan apa dia? Hewan melata yang bisa berjalan menggunakan. Baik, itu terkait dengan materi yang kita pada hari ini, yaitu menentukan ide pokok dalam paragraf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada? Tidak. Oke. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang bisa memberikan komentar katanya? Cuma ini Rani, bagaimana tanggapanmu ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Berdiri Rani. Berdiri Rani, coba Rani. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu mengikuti pembelajaran hari ini? Tenang saja. Tenang ya. Yang lain, coba bisa berkomentar. Siapa yang berkomentar katanya? Bagaimana perasaan kalian, atau apa kalian kurang suka dengan cara begini? Senang tidak? Senang. Oke, coba ini Ridwan. Bagaimana perasaan kau? Berdiri Ridwan. Senang karena bisa mengetahui cara untuk Iya. Dia bilang, Pak, saya senang karena saya bisa dengan menggunakan media seperti ini, saya dengan mudah menentukan ide pokok dalam membuat paragraf. Terima kasih buat Oke. Adik-adik semua, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian dulu. Ya. Seperti biasanya, sebelum kita menutup pembelajaran, saya perlu ingatkan bahwa pertama harus masuk belajar ya. Kalian ini sudah kelas 6 ya, harus mandiri untuk belajar tanpa menunggu perintah dari guru ya. Kalian sudah masuk pada level yang teratas dalam jenjang SD yaitu kelas 6, sehingga kalian harus aktif sendiri untuk belajar. Ya, oke. Yang berikut, kalau pulang rumah jangan lupa untuk buka buku.
setelah kalian dapat pada hari ini di sekolah, di rumah juga kalian harus buka buku. Ya. Oke, gitu. Sebelum kita ke pelajaran, saya minta kakak Livi untuk kedua. Ya, coba Pak. Dari belajar kami mulai dari awal kemarin hingga berakhir pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih telah sudah menjaga kami dan kami bisa menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh Pak Guru kami ya Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami sebentar lagi kami akan beristirahat dan tolong lindungi kami supaya kami bisa beristirahat hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk semua. Mari